Suami dari selingkuhan suamiku datang menemuiku setelah aku mengetahui perselingkuhan mereka. Saya memiliki kekayaan yang luar biasa, katanya. Jika Anda setuju, kita bisa mendaftarkan pernikahan kita besok pagi. Aku hanya butuh beberapa detik untuk berpikir, lalu mengangguk setuju. Aku duduk terbenam di sudut kafe Taman Asri di kawasan SCBD, Jakarta. Tempat ini aku pilih sendiri. Tersembunyi di balik bayang-bayang rimbun tanaman pakis hias, aku bisa melihat seluruh ruangan kafe, tetapi dari luar, sulit bagi siapapun untuk menyadari keberadaanku. Di atas mejaku, es dalam jus jeruk sudah lama mencair, membuatnya hambar dan terpisah menjadi dua lapisan yang kontras antara air dan sari buah. Sekitar 10 meter dariku, di meja nomor 6 di sebelah kolam ikan koi, duduk suamiku, Baskara Wijoyo. Ia tidak sendirian. Di seberangnya, seorang wanita dengan gaun sutra merah berbelahan tinggi memamerkan kaki jenjangnya. Dia adalah Dewi Laksmi. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Siapa di industri keuangan dan logistik yang tidak mengenal Dewi Laksmi, istri dari Aditya Nusantara, Direktur Utama Grup Nusantara, sang hiu sejati di industri pelayaran nasional? Baskara tersenyum. Senyum yang pernah begitu aku cintai. Senyum itulah yang membuatku, Alina Hartono, seorang kepala tim akuntansi yang kaku dan berprinsip, rela melepaskan karierku untuk menjadi ibu rumah tangga. Aku menginvestasikan seluruh tabungan hasil kerjaku selama 10 tahun untuk mendukungnya mendirikan perusahaan konstruksi. Tangan Baskara, yang masih mengenakan cincin kawin platinum pilihan tanganku sendiri, dengan lancang dan tanpa malu-malu mengelus punggung tangan Dewi. Aku tidak menangis. Air mataku sudah kering. 32 tahun hidupku, 10 tahun diantaranya bergulat dengan angka, neraca keuangan yang kaku, dan periode rekonsiliasi pajak yang penuh tekanan, telah memberiku kepala yang dingin. Hanya saja, dadaku terasa sesak seolah ditindih batu seberat 1000 ton, mencekik setiap helaan napas. Sebulan yang lalu, Baskara pulang dengan wajah pucat. Dia bilang perusahaannya terjerat masalah hukum besar dan seluruh asetnya terancam disita. Dia membujukku untuk menandatangani surat cerai palsu. Alina, ini hanya formalitas, katanya saat itu, suaranya memelas dan begitu tulus hingga aku tidak menaruh curiga sedikitpun. Aku butuh status lajang untuk membeli lahan proyek ini. Hanya dengan begitu aku bisa mendapatkan dana talangan. Kalau masih atas nama kita berdua, dan perusahaan bangkrut, rumah kita dan tabungan untuk anak-anak kita nanti bisa disita bank. Tanda tangani, ya? Begitu masalah ini selesai, aku akan langsung mengurus semuanya kembali atas namamu. Aku percaya pada suamiku. Aku ingin melindungi keluarga kami, demi anak-anak kami di masa depan, meskipun kami belum memilikinya. Dan sekarang, kebenaran terpampang di depan mataku. Tidak pernah ada yang namanya lahan proyek. Yang ada hanyalah seorang suami pengkhianat yang hendak membangun keluarga baru di atas pengorbanan istrinya. Sudah cukup melihatnya? Sebuah suara berat dan serak terdengar dari atas kepalaku, membuatku terkejut. Aku mendongak dan melihat seorang pria jangkung dalam setelan jas abu-abu buatan tangan yang mahal. Wajahnya tegas dengan rahang yang kuat, matanya dalam tetapi sedingin danau di musim dingin. Dia adalah Aditya Nusantara, Direktur Utama Grup Nusantara, suami dari wanita yang sedang bercengkerama dengan suamiku di seberang sana. Bahkan sebelum aku mempersilakannya, Aditya menarik kursi dan duduk di hadapanku. Sikapnya berwibawa, memancarkan aura berbahaya seseorang yang terbiasa memberi perintah. Dia meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Bunyi kertas yang membentur permukaan kayu meja terdengar kering dan tegas. Suami Anda sedang menghabiskan uang saya, kata Aditya. Nada bicaranya tenang, seolah sedang membahas laporan keuangan bulanan, dan dia sudah bersiap untuk menyingkirkan Anda ke jalanan. Aku menatap map itu, lalu beralih ke Aditya. Apa yang Anda inginkan? Aditya tidak langsung menjawab. Dia mendorong map itu ke arahku. Buka halaman 5. Dengan jemari gemetar,
Aku membuka lembar demi lembar. Halaman 5 adalah 4 salinan akta cerai yang sudah disahkan oleh pengadilan. Ditandatangani seminggu yang lalu. Cap merah dari kantor catatan sipil terasa seperti tanda ejekan atas hidupku. Bagaimana mungkin? Suaraku bergetar. Dia bilang belum akan mendaftarkannya. Dia mendaftarkannya begitu Anda menandatanganinya, potong Aditya. Suaranya dingin dan tanpa ampun. Tetapi itulah kebenaran yang perlu kudengar. Dan karena Anda menandatangani surat pernyataan pelepasan hak atas harta Gonogini untuk membantunya, secara hukum, Anda sekarang tidak punya apa-apa. Apartemen yang Anda tinggali, mobil yang Anda kendarai, bahkan simpanan di rekening bersama yang Anda cairkan untuk modalnya, semuanya secara sah telah menjadi miliknya. Aku meletakkan map itu, rasa dikhianati dan ditipu mengganjal pahit di tenggorokanku. Aku bukan hanya kehilangan suami, tetapi juga harga diri dan kepercayaanku pada manusia. Aku, seorang akuntan publik bersertifikat, yang dulu diperebutkan oleh banyak perusahaan besar, telah ditipu habis-habisan oleh orang terdekatku. Ini adalah salah perhitungan terbesar dalam hidupku, dan taruhannya adalah seluruh masa muda dan hartaku. Aditya mengamati ekspresiku, matanya menyipit seolah sedang menilai. Bersedih saja tidak akan menyelesaikan masalah. Nyonya Hartono, Anda seorang profesional di bidang keuangan. Anda pasti lebih paham hukum untung rugi daripada siapapun. Investasi Anda kali ini gagal total. Saatnya melakukan cut loss dan memikirkan restrukturisasi. Aku menatap Aditya, berusaha mengembalikan ketenangan yang menjadi ciri khasku. Aku merapikan rambut dan kemejaku. Tuan Aditya, Anda datang menemui saya pasti bukan hanya untuk memberitahu bahwa saya seorang pecundang, kan? Sudut bibir Aditya sedikit terangkat, tampak puas dengan reaksiku yang cepat. Cerdas. Secara hukum, Anda sekarang lajang. Saya juga sudah menyelesaikan proses cerai dengan Dewi, tapi dia selangkah lebih cerdas dari Anda. Dengan alasan pembagian harta yang belum tuntas, dia masih memegang kendali finansial di perusahaan saya. Dia menempatkan orang-orangnya di Departemen Keuangan, menggelapkan dana perusahaan untuk membiayai mantan suami Anda. Aditya berhenti sejenak, mencondongkan tubuhnya ke depan dan merendahkan suaranya. Saya punya aset triliunan rupiah, tapi saya butuh orang yang bisa dipercaya. Seseorang dengan keahlian profesional untuk mengaudit ulang seluruh sistem dan menghentikan aliran dana haram yang digelapkan Dewi. Saya butuh seorang istri yang sah untuk menggantikan posisinya, dan menggunakan status itu sebagai pembenaran untuk membersihkan organisasi. Kenapa saya? Tanyaku balik, sementara otakku sudah mulai berhitung dengan cepat. Pertama, Anda punya motif. Anda membenci Baskara Wijoyo dan Dewi Laksmi. Kedua, rekam jejak Anda sangat impresif. Mantan kepala tim akuntansi di sebuah grup retail besar, punya sertifikasi, dan terkenal bertangan besi dalam hal pengendalian biaya. Ketiga, dan yang paling penting, kita berdua tidak lagi percaya pada omong kosong bernama cinta dan kepercayaan. Kita bisa bekerja sama berdasarkan keuntungan. Aditya menatap lurus ke mataku, melontarkan tawaran terakhirnya. Jika setuju, kita bertemu di kantor catatan sipil besok jam 8 pagi. Kita akan mendaftarkan pernikahan. Aku melirik ke meja seberang. Baskara sedang mengecup kening Dewi dengan ekspresi puas seorang pemenang. Dia pasti berpikir aku adalah wanita bodoh dan penurut yang hanya tahu urusan dapur dan buku kas. Dia pasti merasa sudah menang. Aku kembali menatap Aditya. 3 detik. Itulah waktu yang kubutuhkan untuk membuat keputusan dalam pertaruhan terbesar dalam hidupku. Aku sudah kehilangan segalanya. Tidak ada lagi yang perlu kutakutkan. Baik. Suaraku tegas. Saya setuju. Tapi ada syarat. Berikan saya kekuasaan penuh atas Departemen Keuangan Grup Nusantara, dan jangan campuri cara kerja saya. Aditya berdiri dan mengancingkan jasnya. Sampai jumpa besok, Nyonya Nusantara. Dia pergi, meninggalkan map itu dan sebuah rencana balas dendam yang mulai tergambar jelas di benakku.
Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku memilih gaun berwarna gading. Desainnya sederhana namun elegan, menonjolkan bentuk tubuhku yang ramping yang selama ini tersembunyi di balik pakaian kantor yang longgar. Aku merias wajah dengan cermat, menutupi lingkaran hitam di bawah mata akibat semalaman mempelajari peraturan perusahaan. Berdiri di depan cermin, aku menatap wanita di dalamnya. Dia bukan lagi Alina Hartono yang kemarin. Alina yang kemarin telah mati bersama akta cerai itu. Tepat pukul 07.555, aku tiba di depan kantor catatan sipil. Sebuah Maybach hitam mengilap berhenti tepat di depanku. Pintu mobil terbuka, dan Aditya turun. Hari ini ia mengenakan kemeja putih tanpa dasi, membuatnya tampak lebih muda dan tidak sekaku kemarin. Tepat waktu. Katanya sebagai ganti sapaan. Profesionalisme. Jawabku singkat. Kami masuk. Berkat persiapan yang sudah diatur Aditya, proses pendaftaran pernikahan berjalan sangat cepat. Saat pulpen menyentuh kertas dan aku membubuhkan tanda tanganku di sebelah nama Aditya Nusantara, ada getaran yang menjalar di punggungku. Bukan debaran cinta, melainkan gairah seorang prajurit yang baru saja menerima senjata berat sebelum bertempur. Petugas menyerahkan 2 salinan dokumen kepada kami. Aditya mengambilnya dan memberikan 1 salinan kepadaku. Selamat datang di grup Nusantara, istriku. Dia mengubah panggilannya untuk pertama kali. Terima kasih, suamiku. Jawabku sambil tersenyum. Senyum profesional, tapi sempurna. Saat kami melangkah keluar dari gedung, sinar matahari pagi menyilaukan dokumen di tanganku. Aku mengeluarkan ponselku, meletakkan surat nikah di atas kap mesin Maybach milik Aditya, dan mengambil foto yang jelas. Dalam foto itu, namaku dan nama Aditya bersanding, dengan stempel merah yang tercetak jelas di atas logo emas Maybach. Aku membuka WhatsApp dan mencari nama Baskara sayang yang belum sempat kuubah. Aku mengirim foto itu beserta pesan singkat. Terima kasih sudah membebaskanku lebih awal. Berkatmu, pagi ini aku bisa menyelesaikan proses untuk menjadi istri sah dari Direktur Utama Grup Nusantara. Semoga beruntung untukmu dan wanita itu. Aku menekan tombol kirim. Centang biru langsung muncul. Aditya berdiri di sampingku, mengamati tindakanku tanpa menghalangi, hanya sudut bibirnya yang sedikit terangkat. Lebih agresif dari yang kuduga. Dalam bisnis maupun perang, serangan kejutan selalu menentukan 50% kemenangan. Sekarang, tolong antar saya ke kantor. Saya harus segera memulai pekerjaan saya, kataku sambil memasukkan ponsel ke dalam tasku. Dalam perjalanan ke kantor pusat grup Nusantara, Aditya memberiku kartu akses karyawan dan surat pengangkatan, Direktur Keuangan. Aku mengangkat alisku. Anda langsung mempercayakan posisi ini pada saya? Aku tidak percaya padamu. Aku percaya pada kebencian dan kemampuanmu, kata Aditya terus terang. Posisi ini sebelumnya dikuasai oleh Dewi melalui bonekanya, mantan kepala akuntansi. Sekarang, aku memecatnya dan menempatkanmu. Wewenang penuh ada di tanganmu, gunakan dengan baik. Aku memegang surat pengangkatan itu, merasakan bebannya. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah tongkat komando. Aku memejamkan mata, mengingat kembali struktur organisasi grup Nusantara yang telah kupelajari semalaman. Dewi, meskipun sudah bercerai, masih merupakan pemegang saham besar dan mengetahui banyak rahasia perusahaan. Dia tidak mungkin menggelapkan dana sendirian. Pasti ada jaringan di bawahnya yang mendukung. Tugasku adalah memotong satu persatu tentakel itu, mengisolasi Dewi, dan yang lebih penting, menemukan bukti bahwa Baskara dan Dewi bersekongkol melakukan pencucian uang. Aku akan membuat Baskara menyesal karena telah meremehkan seorang wanita yang pekerjaannya adalah menjaga uang. Mobil berhenti di depan sebuah gedung 30 lantai yang menjulang megah di jantung kota. Aditya turun dan membukakan pintu untukku. Gestur ksatria ini bukan karena kasih sayang, melainkan sebuah pertunjukan untuk ratusan pasang mata karyawan yang mengintip dari balik jendela kaca. Siap?
Tanya Aditya pelan. Selalu, jawabku sambil mengangkat dagu dan berjalan berdampingan dengannya. Mulai saat ini, perang telah resmi dimulai. Saat kami baru saja memasuki lift khusus direksi, ponsel di tasku berdering gila-gilaan, layarnya menunjukkan nama Bhaskara. Aku tidak mengangkatnya. Kubiarkan berdering hingga mati, lalu berdering lagi untuk kedua dan ketiga kalinya. Keheninganku saat ini adalah siksaan mental paling kejam untuknya. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di kawasan Pondok Indah, Bhaskara pasti sedang mengamuk. Aku bisa membayangkannya. Dia akan melempar ponselnya ke sofa, wajahnya memerah, gelisah. Dewi akan bertanya dengan cemberut ada apa, dan begitu melihat foto yang kukirim, wajahnya yang penuh riasan akan pucat pasi. Ketika lift berhenti di lantai 30, aku baru mengangkat telepon. Halo. Suaraku tenang, seolah sedang menerima telepon dari kurir paket. Alina, apa yang kamu lakukan? Foto apa itu? Itu editan kan? Iya kan? Suara Bhaskara berteriak dari seberang, serak karena panik. Dia tidak percaya, atau tidak mau percaya. Apa Anda pikir saya punya waktu luang untuk belajar Photoshop? Aku mencibir. Hitam di atas putih, stempel merah yang jelas. Anda juga seorang pengusaha. Masa tidak bisa membedakan stempel asli dan palsu? Sejak kapan kamu kenal Aditya Nusantara? Kamu selingkuh di belakangku? Bhaskara mulai menuduh. Alasan klise maling teriak maling. Jangan menilai orang lain dengan pikiran kotor Anda. Potongku, suaraku menajam. Anda yang mengurus perceraian kita diam-diam di belakangku, kan? Pengadilan sudah memutuskan. Secara hukum, saya lajang, dan bebas menikah dengan siapapun. Lagi pula, Anda sendiri sedang bersenang-senang dengan mantan istri dari mantan suami saya sekarang, bukan? Kalau dalam istilah bisnis, ini pertukaran yang adil. Kamu. Bhaskara kehabisan kata-kata. Terdengar suara Dewi merebut telepon. Dasar perempuan murahan. Beraninya kamu menginjakan kaki di grup Nusantara. Selama aku masih di sini, jangan harap kamu bisa berbuat apa-apa. Selamat siang, Bu Dewi, balasku. Suaraku manis, tetapi penuh duri tajam. Anda salah paham. Saya tidak datang untuk memanjat. Saya datang sebagai pemilik rumah, sebagai istri sah direktur utama. Sebaliknya, Anda saat ini hanyalah seorang pemegang saham, orang luar. Oh, saya lupa memberitahu, saya baru saja diangkat menjadi direktur keuangan. Hal pertama yang akan saya lakukan pagi ini adalah mengaudit ulang seluruh hubungan utang piutang antara Grup Nusantara dan Wijoyo Konstruksi milik mantan suami saya. Beraninya kamu, teriak Dewi. Kenapa tidak? Lanjutku. Saya dengar Wijoyo Konstruksi punya utang yang cukup besar pada Grup Nusantara untuk uang muka material, tapi belum ada satupun item pekerjaan yang diselesaikan. Sebagai CFO, saya menilai utang ini terlalu berisiko. Mungkin saya harus menarik kembali dana tersebut. Alina, jangan. Bhaskara merebut telepon lagi. Nada bicaranya berubah dari agresif menjadi memelas. Kita bisa bicarakan? Kamu mau apa? Aku bagi sebagian uang dari hasil penjualan tanah? Kita ketemu ya? Uang penjualan tanah? Aku tertawa sinis. Simpan saja uang itu. Anda akan sangat membutuhkannya nanti untuk menyewa pengacara guna membela tindakan ilegal Anda. Aku menutup telepon dan mematikannya. Pintu lift terbuka. Di hadapanku, lobi megah Grup Nusantara terbentang. Para karyawan berlalu lalang dengan sibuk, tetapi begitu melihat Aditya, semua berhenti melangkah dan menundukkan kepala. Mereka menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan curiga. Aditya menoleh ke arahku. Ada sedikit pujian di matanya. Kau berhasil membuat mereka ketakutan. Tapi menakut-nakuti dan benar-benar melakukannya adalah dua hal yang berbeda. Lihat saja nanti, kataku sambil menggenggam tasku erat dan berjalan lurus menuju Departemen Keuangan. Aku tidak sedang menakut-nakuti.
Aku baru saja mendeklarasikan perang. Divisi Keuangan dan Akuntansi terletak di lantai 28. Pintu kaca tebal memisahkan dunia angka dari dunia luar. Aku mendorong pintu dan masuk. Aditya mengikuti tepat di belakangku, menjadi sandaran yang kokoh. Suasana di dalam riuh seperti pasar. Semua orang berkumpul dan berbisik-bisik. Kabar pernikahan Kilat sang direktur utama pasti sudah menyebar ke seluruh perusahaan. Semuanya harap tenang. Aditya angkat bicara. Suaranya tidak keras, tetapi penuh wibawa yang cukup untuk membuat seluruh ruangan hening seketika. Semua mata tertuju pada kami. Aditya menunjuk ke arahku dan memperkenalkan. Ini adalah Ibu Alina Hartono, istri saya, dan Direktur Keuangan yang baru untuk grup ini. Mulai saat ini, semua keputusan terkait pemasukan, pengeluaran, dan persetujuan anggaran harus melalui Ibu Alina. Surat pengangkatan akan dikirim melalui email internal dalam 5 menit. Suara gumaman terdengar lagi. Kali ini lebih hati-hati. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Di sudut, seorang wanita parubaya dengan kacamata berbingkai emas tebal menatapku tajam. Tatapannya lebih didominasi permusuhan daripada keterkejutan. Dia adalah Yuni Susanti, kepala tim akuntansi saat ini, tangan kanan kepercayaan Dewi Laksmi. Aku telah mempelajari catatan kepegawaiannya dengan cermat. Yuni adalah orang yang telah menyetujui banyak sekali pengeluaran biaya representasi fiktif agar Dewi bisa menggelapkan uang. Aku berjalan lurus ke meja Yuni. Ibu Yuni, saya minta Anda segera menyerahkan semua buku besar, token otorisasi perbankan elektronik, dan kata sandi administrator sistem IRP. Yuni berdiri, melipat tangannya, dengan sikap angkuh seolah dia adalah pahlawan di perusahaan ini. Ibu Alina, serah terima itu ada prosedurnya. Bagaimana bisa saya menyerahkan data bertahun-tahun begitu saja? Lagi pula, saya bekerja di bawah arahan Dewan Direksi, termasuk Ibu Dewi Laksmi. Pengangkatan Ibu terlalu mendadak. Saya perlu konfirmasi ulang dengan beliau. Dia sengaja mengulur waktu, berusaha mendapatkan waktu untuk menghancurkan bukti atau memanipulasi data. Ibu Yuni, kataku sambil tersenyum, lalu meletakkan surat pengangkatan dengan tanda tangan basah Aditya dan stempel merah grup di atas mejanya. Menurut peraturan perusahaan, Direktur Utama berhak menunjuk pejabat tinggi dalam situasi darurat. Dan Ibu Dewi Laksmi saat ini hanyalah pemegang saham, tidak terlibat dalam manajemen. Perintah Direktur Utama adalah prioritas tertinggi. Aku melirik Aditya, lalu kembali menatap Yuni dengan tegas. Jika dalam 15 menit Anda tidak menyerahkan semuanya, saya akan segera memproses pemecatan Anda dengan alasan pembangkangan terhadap perintah atasan dan menghalangi pekerjaan. Bersamaan dengan itu, saya akan menyegel semua komputer Anda dan meminta polisi melakukan investigasi atas dugaan penggelapan dana. Silakan pilih, serahkan baik-baik dan keluar, atau keluar dengan tangan di borgol. Wajah Yuni pucat pasi. Dia tidak menyangka aku akan bertindak sekeras ini dan begitu paham hukum. Dia menatap Aditya seolah meminta bantuan, tetapi Aditya hanya berdiri melipat tangan. Dengan ekspresi aku mendukung istriku sepenuhnya. Dengan tangan gemetar, Yuni membuka laci dan mengeluarkan setumpuk kunci serta perangkat token. Akan saya serahkan. Bagus. Aku berbalik menghadap para staf yang sejak tadi menahan napas. Mulai hari ini, prosedur kerja berubah. Setiap pengeluaran di atas 500 juta rupiah harus dilaporkan langsung kepada saya. Siapapun yang memalsukan tanda tangan atau memanipulasi dokumen pendukung, sebaiknya tulis surat pengunduran diri sebelum saya yang menemukannya. Saya berasal dari firma audit. Trik murahan tidak akan berhasil di depan saya. Aku memerintahkan Departemen IT untuk segera memblokir akses Yuni dan mengganti semua kata sandi sistem. Setelah Yuni keluar dari kantor dengan lesu sambil membawa kardus berisi barang-barang pribadinya, aku duduk di kursi kulit empuk yang baru saja ia duduki. Aku menyalakan komputer, masuk ke dalam sistem. Angka-angka mulai muncul di hadapanku. Gumpalan data yang kacau,
tetapi sekaligus merupakan harta karun yang penuh dengan bukti kejahatan. Telepon internal berdering. Dewi Laksmi, hebat sekali kau, Alina. Beraninya kau menyingkirkan orangku. Ini baru permulaan, jawabku, sementara tanganku masih bergerak cepat di atas keyboard. Sebaiknya Anda perhatikan baik-baik uang Anda. Sepertinya ada beberapa transaksi transfer ke perusahaan media milik adik laki-laki Anda yang bermasalah. Faktur pajaknya terlihat sedikit aneh. Hening di seberang sana, lalu telepon ditutup lagi. Aku menghela napas dan bersandar di kursi. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku tidak hanya harus membersihkan tumpukan sampah ini, tetapi juga harus memasang perangkap agar Baskara dan Dewi masuk ke dalamnya dengan sendirinya. Aditya mendekat dan meletakkan secangkir kopi hangat di mejaku. Kerja bagus. Aku tidak salah pilih orang. Pujian Anda terlalu dini, kataku sambil menyesap kopi. Rasa pahit dan manis bercampur di lidahku. Bersiaplah, badai besar akan segera datang. Semua lampu di kantor sudah padam. Hanya cahaya biru dingin dari layar komputerku yang menerangi ruangan. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Karyawan lain sudah lama pulang. Tapi aku masih terkubur dalam tumpukan berkas yang ditinggalkan Yuni. Bagiku, angka bisa bicara. Dan saat ini, mereka sedang meneriakkan kecurangan. Aku tidak memerlukan peretas hebat seperti di film-film. Aku menggunakan teknik audit paling dasar, rekonsiliasi dan verifikasi untuk mengungkap kebenaran. Aku membuka buku besar akun per kuartal ketiga. Satu pos langsung menarik perhatianku. Biaya jasa outsourcing melonjak 3 kali lipat dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Aku mengklik rincian untuk kode akun 16161 dan 1642. Puluhan transaksi yang dicatat sebagai biaya perencanaan acara pemasaran dan konsultasi strategis. Semuanya mengarah ke satu nama, PT Cahaya Media Tama. Aku menyalin nomor NPWP PT Cahaya Media Tama dan menempelkannya di halaman pengecekan data wajib pajak di situs DJP Online. Hasilnya muncul seketika. Direktur Utama, Chandra Laksana. Aku tertawa sinis. Chandra Laksana adalah adik kandung Dewi Laksmi. Caranya terlalu kasar. Memindahkan uang dari kantong suami ke kantong adik, lalu kembali ke kantongnya sendiri. Aku terus menelusuri semua faktur pajak elektronik yang diterima dari PT Cahaya Media Tama. Totalnya mencapai lebih dari 150 miliar rupiah hanya dalam 6 bulan. Keterangan pada faktur sangat umum, seperti biaya konsultasi solusi logistik atau biaya penyelenggaraan pertemuan klien. Namun, ketika aku mencocokkannya dengan catatan kegiatan perusahaan pada tanggal-tanggal yang tertera sebagai tanggal acara, tidak ada acara apapun yang diselenggarakan. Tidak ada daftar tamu, tidak ada foto, tidak ada laporan penyelesaian kontrak. Ini jelas merupakan transaksi faktur pajak fiktif untuk menggelapkan uang perusahaan dan menghindari pajak penghasilan badan. Aku mencetak semua rincian transaksi dan faktur pajak yang mencurigakan, lalu menyusunnya dalam sebuah map merah. Ini baru puncak gunung es. Aku perlu menggali lebih dalam ke daftar utang usaha. Aku memeriksa akun pembelian 331. Nama perusahaan Baskara muncul. Wijoyo Konstruksi. Saldo utang mencapai 50 miliar rupiah. Aku membuka rincian kontrak. Grup Nusantara menandatangani kontrak dengan Wijoyo Konstruksi untuk renovasi dan perluasan sistem gudang di Pelabuhan Tanjung Priok. Tanggal kontraknya 3 bulan yang lalu, dan Grup Nusantara telah membayar uang muka sebesar 50%, yaitu 50 miliar rupiah. Namun, ketika aku memeriksa laporan kemajuan pekerjaan, kolom progres penyelesaian masih menunjukkan angka 0. Artinya, Baskara telah menerima 50 miliar rupiah dari Grup Nusantara, tetapi belum menancapkan satu tiang pancang atau memasang satu bata pun. Aku menelepon kepala tim proyek manajemen gudang. Pak Budi, selamat malam. Iya, Bu Alina. Suara Pak Budi terdengar masih mengantuk. Maaf mengganggu malam-malam. Saya ingin bertanya tentang proyek perluasan gudang Tanjung Priok yang dikerjakan oleh Wijoyo Konstruksi. Bagaimana statusnya saat ini? Hening sejenak di seberang sana,
Lalu ia menjawab dengan ragu-ragu. Pihak mereka belum juga mendatangkan alat berat, Bu. Sudah beberapa kali saya desak, tapi direkturnya bilang masih dalam proses impor material. Ibu Dewi juga menginstruksikan untuk menunggu saja. Baik. Terima kasih. Tolong kirimkan laporan status terkini beserta berita acara inspeksi lapangan besok pagi, kataku sebelum menutup telepon. Sekarang semuanya menjadi jelas. Baskara menggunakan uang muka dari grup Nusantara untuk modal kerja perusahaannya, atau lebih buruk lagi, untuk membeli tanah yang ia gunakan untuk menipuku agar menandatangani surat cerai. Pintu kantor terbuka, Aditya masuk membawa 2 kotak makanan. Kukira kau berencana menginap di kantor. Makan dulu, baru lanjutkan. Aku melirik Aditya, lalu ketumpukan berkas di mejaku. Aku sudah menangkap basah mereka. Secepat itu, Aditya meletakkan makanan dan menarik kursi di sampingku. Aroma parfumnya yang maskulin dan elegan sangat kontras dengan bau rokok murah yang akhir-akhir ini menempel di tubuh Baskara. Mereka serakah tapi tidak teliti, kataku sambil menunjuk ke layar. Atau mungkin terlalu percaya diri tidak akan ada yang berani memeriksa pembukuan istri direktur utama. Lihat ini, 150 miliar mengalir ke adik Dewi, 50 miliar dibayarkan di muka kepada Baskara untuk proyek fiktif. Total 200 miliar rupiah lenyap hanya dalam 2 kuartal. Wajah Aditya mengeras saat melihat angka-angka itu. Aku tahu Dewi menggelapkan uang, tapi tidak kusangka sebesar ini. Pantas saja arus kas operasional grup belakangan ini selalu mepet. Bagi grup logistik, arus kas adalah darah yang mengalir di tubuh. Kehilangan 200 miliar rupiah dalam waktu singkat sama saja dengan arteri utama yang putus. Tenang saja, aku akan menagih semuanya kembali, beserta bunganya. Aku membuka kotak makanan. Aroma nasi goreng kambing yang harum membuat perutku berbunyi. Makanlah dulu, kata Aditya sambil memberiku sendok. Besok akan ada rapat direksi yang sangat menarik. Aku menerima sendok itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, makanan terasa lezat, bukan karena makanannya, tetapi karena aku tahu, dalam perang ini, aku tidak lagi sendirian. Aditya baru mengantarku pulang ke villa pribadinya di kawasan Menteng saat tengah malam menjelang. Villa serba putih yang berdiri megah di lokasi strategis itu terasa luas namun dingin. Seperti pemiliknya, mewah dan berkuasa, tetapi juga sunyi. Pakai kamar ini, kata Aditya sambil membuka pintu sebuah kamar yang luas di lantai 2. Pemandangannya langsung ke taman. Perabotannya sudah kupesan yang baru sesuai seleramu. Kalau ada yang kurang, bilang saja pada asisten rumah tangga. Aku masuk ke dalam kamar. Semuanya baru, mulai dari spray hingga tirai. Tidak ada jejak wanita sama sekali. Ini bukti bahwa Aditya sudah lama hidup sendiri atau Dewi tidak pernah menginjakkan kaki di kamar ini. Terima kasih. Aditya bersandar di kusen pintu, menatapku sejenak. Alina, pernikahan kita adalah pernikahan kontrak. Aku akan menghormati ruang pribadimu. Tapi di depan asisten rumah tangga dan orang luar, kita harus berakting sebagai suami istri. Saya mengerti. Saya seorang profesional. Keesokan paginya, aku turun untuk sarapan. Meja makan yang panjang bisa menampung 20 orang, tetapi hanya ada 2 set peralatan makan di kedua ujungnya. Aditya sudah duduk, menyesap kopi hitam sambil membaca laporan keuangan di iPad-nya. Pagi, sapaku sambil menarik kursi. Pagi, jawab Aditya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Tidur nyenyak. Sangat nyenyak. Tempat tidurnya jauh lebih nyaman daripada sofa di rumah Baskara yang sudah sebulan ini kutiduri. Seorang asisten rumah tangga menyajikan 2 mangkuk bubur ayam spesial. Aku menatap bubur yang mengepul. Tiba-tiba merasa hatiku menghangat. Sudah berapa lama tidak ada yang menyiapkan sarapan untukku. Di rumah Baskara, aku selalu bangun paling pagi, menyiapkan sarapan untuk semua. Menyetrika pakaian Baskara, baru kemudian bergegas ke kantor. Kenapa? Tidak sesuai selera? Aditya mengangkat kepalanya menatapku. Bukan.
Aku menggeleng dan mengambil sendok. Hanya, sedikit tidak terbiasa. Kami makan dalam keheningan sejenak. Kemudian Aditya tiba-tiba angkat bicara. Bagaimana rencanamu untuk menangani utang Wijoyo Konstruksi hari ini? Aku menelan buburku, menyeka mulut dengan serbet, lalu menjawab dengan jelas. Saya tidak akan menagihnya dengan cara biasa. Mengirim somasi hanya akan membuatnya mengulur waktu atau menyatakan pailit. Saya akan menggunakan strategi meminjam angin untuk menggerakkan layar. Spesifiknya? Aditya tampak tertarik. Saya akan mengirim surat resmi ke bank yang menjadi penjamin uang muka itu. Dalam kontrak, ada klausul jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka. Jika Wijoyo Konstruksi gagal melaksanakan pekerjaan, bank wajib mengembalikan uang itu kepada grup Nusantara. Setelah itu, biar bank yang berurusan menagih utang Baskara. Aditya tertawa. Tawa yang lepas dan menyegarkan. Kejam sekali. Kalau bank sudah turun tangan, dia tidak punya pilihan selain menjual asetnya untuk membayar utang. Kalau tidak, dia akan dicap sebagai debitur macet, masuk kolektabilitas 5, dan tidak akan bisa mendapat pinjaman 1 rupiah pun di masa depan. Bukan hanya itu, lanjutku, mataku menajam. Saya akan meminta auditor eksternal untuk mengkaji ulang biaya semua proyek yang pernah dikerjakan Wijoyo Konstruksi untuk grup Nusantara sebelumnya. Saya curiga ada praktik markup volume pekerjaan untuk menggelapkan dana. Jika ditemukan bukti, ini bukan lagi kasus perdata, tapi pidana. Aditya menatapku. Tatapannya berubah dari tertarik menjadi kagum. Kau memang ditakdirkan menjadi istriku. Kita sejenis. Sarapan berakhir dalam suasana yang aneh namun harmonis. Aku sadar, kami adalah 2 orang yang terluka yang menemukan kesamaan dalam kalkulasi dan ambisi. Hidup dengan pria cerdas dan terus terang seperti Aditya ternyata jauh lebih nyaman daripada melayani seorang munafik seperti Baskara. Pagi di kantor dimulai dengan pembersihan internal. Aku mengumpulkan seluruh staf tim akuntansi dan tim manajemen proyek untuk rapat darurat. Aku melemparkan map berisi hasil investigasiku semalam ke atas meja rapat. Suara bruk yang kering membuat seisi ruangan terlonjak. Di dalam sini ada daftar faktur pajak yang diduga fiktif dari PT Cahaya Mediatama dan laporan status kontrak Wijoyo Konstruksi. Siapa yang menangani langsung kasus-kasus ini? Seorang staf muda mengangkat tangan dengan takut-takut. Itu instruksi langsung dari Bu Yuni, Bu. Kami hanya menginput data sesuai dokumen pendukung yang beliau berikan. Menginput tanpa memeriksa kewajaran dan legalitas dokumen pendukung adalah kelalaian. Tegurku ringan. Mulai hari ini, seluruh proses akan diaudit ulang. Siapapun yang menemukan kesalahan di masa lalu dan melaporkannya secara sukarela, akan saya bebaskan dari tanggung jawab dan boleh terus bekerja. Tapi jika ada yang menyembunyikannya, dan saya yang menemukannya, akan saya pecat dan rekomendasikan untuk tuntutan pidana. Pernyataanku seperti menyiram air es ke wajah orang-orang yang berniat diam. Segera setelah rapat, 3 orang staf diam-diam mengetuk pintuku, menawarkan diri untuk memberikan informasi tambahan. Dari kesaksian mereka, aku berhasil menyusun gambaran lengkap jaringan pencucian uang Dewi dan Baskara. Baskara bukan hanya menggelapkan uang dari perusahaannya sendiri. Dia menjadikan Wijoyo Konstruksi sebagai halaman belakang untuk memproses faktur pajak fiktif bagi grup Nusantara. Secara spesifik, ketika grup Nusantara butuh biaya untuk menekan laba, Dewi akan menginstruksikan Baskara untuk menerbitkan faktur palsu atas nama biaya tenaga kerja atau material. Uang mengalir dari grup Nusantara ke Wijoyo Konstruksi, lalu Baskara mencairkannya secara tunai, mengambil sebagian komisi, dan mengembalikan sisanya kepada Dewi. Sebuah siklus tertutup yang sempurna, tetapi mereka melakukan satu kesalahan fatal. Aliran uangnya memang rumit, tetapi tidak cocok dengan aliran barang dan jasa yang sebenarnya. Di depan layar, aku menggambar ulang diagram alir dana. Panah mengarah dari grup Nusantara ke Wijoyo Konstruksi, dari Wijoyo Konstruksi ke rekening pribadi Baskara,
dan dari rekening Baskara ke sebuah rekening di luar negeri atas nama Lastri Wulandari. Aku memperbesar nama Lastri Wulandari. Bukan orang asing, melainkan ibu kandung Baskara. Nama ibunya kan Lastri, gumamku ngeri. Baskara menggunakan rekening ibu kandungnya untuk menerima uang haram. Dia tidak hanya menyeretku, tetapi juga ibunya yang sudah tua di kampung, yang tanpa sadar bisa ikut terseret ke pengadilan. Kekejamannya telah mencapai dasar moralitas manusia. Pintu kantor terbuka lagi. Kali ini bukan Aditya, melainkan Dewi Laksmi. Dia masuk tanpa mengetuk, diikuti oleh 2 pengawal berbadan besar. Apa-apaan ini? Kenapa bank membekukan rekening Wijoyo Konstruksi? Geram Dewi sambil menggebrak mejaku. Aku dengan tenang melepas kacamataku dan menatapnya. Selamat siang, Bu Dewi. Masuk ke ruangan saya tanpa mengetuk adalah pelanggaran peraturan perusahaan. Dan soal rekening mitra bisnis yang dibekukan bank, itu urusan bank. Kenapa bertanya pada saya? Atau, jangan-jangan Anda punya kepentingan di perusahaan mantan suami saya? Jangan basa-basi. Kau yang mengirim surat permintaan penarikan uang muka, kan? Kau mau membunuh Baskara. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai CFO. Saya tidak bisa membiarkan uang pemegang saham hilang. 50 miliar rupiah bukan uang kecil. Jika Wijoyo Konstruksi bisa membuktikan kemampuan kerjanya, bank pasti akan membuka kembali rekeningnya. Anda terlalu berlebihan. Dewi menggeretakkan giginya. Hebat sekali kau. Kuperingatkan, jika kau menyentuh kepentinganku, hidupmu akan seperti di neraka. Kau pikir Aditya Nusantara mencintaimu? Dia hanya memanfaatkanmu. Setidaknya dia memanfaatkanku secara terbuka dan sah, kataku sambil berdiri menghadapinya. Posturku tidak kalah tinggi darinya. Tapi Anda dan Baskara, kalian bergerak diam-diam di belakang punggung orang lain. Orang seperti itulah yang pantas dihina. Sampaikan pada Baskara, siapkan saja uang untuk membayar utang. Tenggat waktunya 3 hari lagi. Dewi mendengus, lalu berbalik dan keluar. Aku tahu dia takut. Satu persatu tentakelnya sedang kupotong. 3 hari kemudian, seperti dugaanku, Baskara tidak bisa menyediakan uang untuk membayar bank. Dia terpojok. Dan binatang yang terpojok biasanya akan menggigit dengan membabi buta. Senin pagi, sebuah email anonim dikirim ke kotak masuk seluruh karyawan grup Nusantara. Judulnya sangat provokatif, disertai sebuah tautan. Wajah asli sang direktur keuangan baru, ahli keuangan atau simpanan kelas kakap. Di dalam tautan itu, ada video yang diedit dengan canggih. Adegan diriku masuk ke sebuah hotel yang sebenarnya adalah pertemuan dengan klien audit dulu disambung dengan suara-suara sensual. Di bawahnya, ada tulisan yang menuduhku sudah lama berselingkuh dengan Aditya, bersekongkol merebut harta Baskara, lalu mencampakkannya demi lari ke pelukan konglomerat. Seluruh perusahaan gempar. Tatapan orang-orang padaku berubah dari segan menjadi jijik dan penasaran. Aku duduk di kantor, menggenggam mouse komputer dengan erat. Baskara lebih licik dari yang kukira. Dia menggunakan opini publik untuk membunuh reputasiku dan memaksaku mengundurkan diri. Ponselku berdering. Aditya, kau sudah lihat email itu? Suara Aditya anehnya sangat tenang. Sudah. Sangat menjijikkan. Tenang. Tetap di kantormu. Jangan keluar, biar aku yang urus. 5 menit kemudian, pengumuman terdengar di seluruh gedung. Suara tegas Aditya meminta seluruh karyawan untuk segera berkumpul di lobi utama lantai 1. Aku pun turun. Aditya berdiri di atas podium. Wajahnya memancarkan aura membunuh. Di sampingnya berdiri kepala tim IT dan pengacara perusahaan. Saya baru saja menerima informasi mengenai email yang memfitnah istri saya, Ibu Alina Hartono. Suara Aditya menggema di seluruh lobi. Saya tegaskan bahwa ini adalah penyebaran berita bohong. Tim IT telah melacak alamat IP pengirim email, dan terkonfirmasi dikirim dari sebuah warung internet di dekat kediaman Bapak Baskara Wijoyo, Direktur Wijoyo Konstruksi. Aditya memberi isyarat,
dan layar besar di belakangnya menampilkan rekaman CCTV dari warnet tersebut. Baskara, yang mengenakan topi dan masker, terekam dengan jelas sedang mengetik di depan komputer pada jam email itu dikirim. Seluruh lobi bergemuruh. Tim pengacara kami sedang memproses laporan polisi untuk menuntut Bapak Baskara Wijoyo atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong sesuai hukum yang berlaku, lanjut Aditya. Pada saat yang sama, saya umumkan satu hal lagi. Setiap karyawan grup Nusantara yang terus-menerus membicarakan atau menyebarkan informasi salah ini akan langsung dipecat. Kita ini grup perusahaan besar, bukan pasar yang penuh gosip murahan. Kerumunan menjadi sunyi senyap. Aditya telah memadamkan api opini publik bahkan sebelum sempat membesar, dengan bukti yang tak terbantahkan. Kemudian, Aditya menoleh ke arahku, tatapannya melembut. Ada satu hadiah lagi untuknya. Aditya menyerahkan sebuah map biru padaku. Apa ini? Tanyaku. Dokumen pinjaman Baskara Wijoyo dari Bank Koperasi Sejahtera. Dia menggadaikan semua mesin, pabrik, dan bahkan rumah yang ditinggali orang tuanya untuk pinjaman sebesar 20 miliar rupiah. Pinjaman ini sudah menunggak 10 hari, masuk kategori kredit macet, dan pihak bank sedang bersiap melelang asetnya. Aku membuka dokumen itu. Tanda tangan Baskara yang sangat kukenal. Dia menyembunyikan fakta bahwa dia meminjam uang ini untuk berjudi dan membiayai Dewi. Aku sudah bicara dengan pihak bank. Aditya tersenyum seperti serigala tua. Mereka setuju untuk menjual piutang macet ini ke sebuah PPA perusahaan pengelola aset di mana aku punya saham yang cukup besar. Aku langsung mengerti maksud Aditya. Jadi, sekarang Anda adalah kreditur Baskara? Bukan. Aditya menatap lurus ke mataku. Kita berdua, sebagai suami istri, adalah kreditur terbesarnya. Sekarang, hidup dan matinya ada di tanganmu. Cukup dengan satu anggukan darimu. Aku memegang dokumen utang itu, serasa memegang surat vonis mati untuk Baskara. Tapi aku tidak ingin dia mati begitu saja. Aku ingin dia merasakan ketidakberdayaan dan ketakutan ekstrem yang pernah kurasakan. Aku mengatur janji untuk bertemu Baskara. Bukan di kafe, melainkan di kantor Wijoyo Konstruksi. Saat aku masuk, kantor itu kosong melompong. Gaji yang tertunggak membuat hampir semua karyawan berhenti. Baskara duduk dengan kepala terkubur di atas meja, dikelilingi botol minuman keras dan puntung rokok. Dia tampak 10 tahun lebih tua dari seminggu yang lalu. Melihatku, Baskara mengangkat kepala. Matanya yang merah menyala dipenuhi amarah. Untuk apa kau kesini? Mengejek keadaanku? Menagih utang, kataku dingin sambil meletakkan map di atas mejanya. Baskara meliriknya sekilas, lalu mencibir. Utang? Aku berutang pada bank, bukan padamu. Jangan coba-coba mengancamku. Paling-paling bank hanya akan menyita pabrik. Aku tidak takut. Lihat lagi lebih teliti, kataku sambil menunjuk dokumen pengalihan piutang. Bank telah menjual utangmu ke PPA Abadi Jaya, dan kebetulan, perwakilan hukum PPA Abadi Jaya adalah saya, Alina Hartono. Wajah Baskara pucat pasi. Dia mengangkat kertas itu, tangannya gemetar hebat. Tidak mungkin. Dari mana kau punya uang sebanyak itu? Aditya. Ini pasti ulah Aditya Nusantara. Siapa di belakangku tidak penting. Yang penting adalah, saat ini saya adalah kreditur Anda. Dan sesuai ketentuan kontrak, saya berhak menuntut Anda untuk segera menyerahkan semua aset jaminan untuk melunasi utang. Aku melihat sekeliling kantor yang kumuh itu. Pabrik ini dan beberapa ekskavator butut sepertinya tidak cukup untuk melunasi utang. Oh, ada juga rumah orang tua Anda di kampung, kan? Dalam perjanjian gadai, tertulis dengan jelas hak guna atas tanah dan bangunan milik Bapak Wijoyo dan Ibu Lastri. Disebutnya nama orang tuanya membuat Baskara benar-benar panik. Dia berlari hendak memegang tanganku, tapi aku mundur selangkah. Dua pengawal Aditya langsung maju menghalanginya. Alina, kumohon. Baskara berlutut di lantai, meratap pilu. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Ambil perusahaan ini, ambil semuanya.
Tapi jangan sentuh rumah orang tuaku. Mereka sudah tua dan sakit-sakitan. Kalau mereka tahu rumahnya disita, mereka bisa meninggal. Melihat pria yang pernah menjadi suamiku berlutut dan memohon, aku merasa lebih jijik daripada puas. Dia menjadikan orang tuanya tameng untuk menutupi kegagalannya. Padahal dialah yang mempertaruhkan harta orang tuanya di meja judi. Saat kau menipuku untuk menandatangani surat cerai, apa kau pernah berpikir aku akan terlunta-lunta di jalanan? Tanyaku dengan suara setajam silet. Saat kau selingkuh dengan Dewi Laksmi, apa kau pernah memikirkan perasaanku? Aku salah. Aku ditipu oleh wanita itu. Dia bilang kalau aku membantunya mencuci uang kali ini, dia akan memberiku puluhan miliar. Aku terlalu serakah. Mataku buta. Alina, demi 10 tahun pernikahan kita, berikan aku jalan keluar. Ikatan pernikahan kita sudah berakhir saat kau menandatangani surat cerai itu, kataku sambil membuang muka. Aku beri kau 2 pilihan. 1. Serahkan seluruh saham Wijoyo Konstruksi dan tanah yang baru-baru ini kau beli kepadaku untuk melunasi utang. 2. Besok aku akan mengirim orang untuk menyegel rumah orang tuamu di kampung. Baskara mengangkat kepalanya, wajahnya tak berdarah. Tanah itu aset terakhirku. Anda tidak punya hak untuk menawar. Saya beri waktu 5 menit. Aku melihat jam tanganku. Jarum detik berdetak dalam keheningan yang mencekam. Bunyinya seperti palu yang menghantam saraf Baskara. Baik. Aku akan tanda tangan, kata Baskara dengan kepala tertunduk. Suaranya pelan. Aku memberi isyarat, dan seorang pengacara menyerahkan dokumen yang sudah disiapkan. Baskara mengambil pulpen dengan tangan gemetar, menandatangani lembar demi lembar. Setiap goresan tanda tangan seolah menyedot nyawanya. Membawa dokumen yang telah ditandatangani, aku merasa lega. Aku telah merebut kembali apa yang menjadi milikku, dan lebih dari itu, aku telah merampas alatnya untuk mencari uang haram. Sekarang Anda tidak punya apa-apa, Tuan Wijoyo, kataku untuk terakhir kalinya sebelum melangkah keluar pintu. Hiduplah dengan benar. Jangan buat orang tua Anda menderita lagi. Keluar dari kantor Wijoyo Konstruksi, Aditya sudah menunggu di dalam mobil. Dia tersenyum melihatku. Selesai? Ya, selesai. Dia sudah tanda tangan. Bagaimana perasaanmu? Aku menyandarkan kepala di kursi, menatap jalanan yang ramai. Tidak terlalu baik, tapi rasanya adil. Pembalasan dendam pribadiku sudah setengah jalan. Tetapi perang melawan Dewi dan kerajaan pencucian uang di belakangnya, baru akan memasuki babak yang sesungguhnya. Baskara hanyalah pion. Dewi adalah ratu di papan catur ini. Dan aku tahu, dia tidak akan tinggal diam melihat pionnya tumbang. Aku tidak punya waktu untuk berpuas diri atas kemenanganku terhadap Baskara. Bagiku, dia hanyalah pion di papan catur raksasa yang dikendalikan oleh Dewi, musuh yang sebenarnya masih duduk di kegelapan. Dan untuk menariknya ke dalam terang, aku butuh pion lain, Yuni Susanti, sekutu terdekat Dewi. Setelah dipecat dari grup Nusantara, Yuni menjadi pengangguran. Dengan catatan pemecatan karena pelanggaran etika kerja, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Aku menyewa detektif swasta untuk mengikutinya dan menemukan bahwa Yuni hidup susah di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, setiap hari diteror oleh penagih utang judi. Aku memutuskan untuk memainkan langkah berikutnya. Rabu sore, aku mengemudikan mobil ke sebuah kafe sepi di kawasan Tebet, tempat aku berjanji bertemu dengan Yuni. Saat aku masuk, Yuni duduk meringkuk di sudut, memegang gelas air dengan tangan gemetar. Dia tampak 10 tahun lebih tua dari saat ia masih bersikap angkuh di tim keuangan. Melihatku, mata Yuni dipenuhi ketakutan. Dia bangkit hendak melarikan diri. Duduk, kataku. Suaraku tenang, tetapi cukup berwibawa untuk menahannya. Jika Anda melangkah keluar dari pintu ini, saya akan langsung menyerahkan map ini ke polisi. Aku meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja. Yuni menatapnya nanar.
menelan ludah. Apa mau Anda? Saya sudah dipecat. Tidak ada lagi yang bisa Anda ambil dari saya. Anda memang sudah dipecat, tapi kejahatan Anda masih tersisa, kataku sambil membuka amplop dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ini bukti bahwa selama 3 tahun terakhir, Anda bersekongkol dengan sebuah bengkel untuk menggelembungkan biaya perawatan truk kontainer perusahaan. Total uang yang Anda kantongi lebih dari 2 miliar rupiah. Ini termasuk penggelapan dalam jabatan. Hukumannya bisa 15-20 tahun penjara. Wajah Yuni pucat pasi. Dia gemetar dan berlutut di depan meja. Bu Alina, tolong ampuni saya. Saya punya ibu yang sudah tua dan anak yang masih kecil. Saya tidak bisa masuk penjara. Uang itu sudah habis saya pakai untuk berjudi. Saya tidak punya kemampuan untuk membayarnya kembali. Melihat wanita yang menangis dan memohon di hadapanku, aku tidak merasakan simpati sedikit pun. Tapi logikaku berkata ini adalah kesempatan bagus. Berdiri. Saya tidak datang untuk mendengar keluh kesah Anda. Saya bisa memaafkan Anda, bahkan melunasi semua utang Anda. Tapi, ada satu syarat. Yuni mengangkat kepala. Matanya memancarkan secercah harapan. Syarat apa? Asal tidak masuk penjara, saya akan lakukan apa saja. Jadilah mata-mata saya, kataku sambil merendahkan suara dan menatap lurus ke matanya. Saya tahu Anda masih berkomunikasi dengan Dewi. Dia sekarang tidak bisa memakai orang dalam grup Nusantara dan butuh orang kepercayaan untuk menjalankan transaksi rahasianya. Anda kembali padanya, berpura-pura setia, dan laporkan semua gerak-geriknya pada saya. Yuni ragu-ragu. Dia tahu betapa kejamnya Dewi, tetapi ketakutan akan penjara lebih besar. Kalau Bu Dewi tahu, dia bisa membunuh saya. Kalau Anda tidak melakukan ini, besok polisi yang akan mengetuk pintu rumah Anda, kataku dingin, memberikan ultimatum. Dan saat Anda dipecat, Dewi meninggalkan Anda, kan? Apa dia membantumu membayar utang walau serupiah pun? Atau dia memperlakukanmu seperti anjing tak berguna? Kata-kataku tepat menusuk rasa sakit Yuni. Dia mengepalkan tangannya, tatapannya berubah dari takut menjadi benci. Benar. Wanita itu tidak tahu berterima kasih. Saya sudah membantunya mendapatkan ratusan miliar. Tapi saat saya susah, telepon saya saja tidak diangkat. Baik, saya mau. Apa yang ingin Anda ketahui? Saya ingin tahu kemana Dewi akan melarikan asetnya. Kudengar dia sedang terburu-buru mengumpulkan uang tunai. Yuni melihat sekeliling, lalu berbisik di telingaku. Dia sedang menyiapkan satu pukulan besar. Dia menjual beberapa bidang tanahnya di Bali dan Surabaya dengan cepat, mengumpulkan sekitar 300 miliar rupiah. Rencananya, hari Jumat sore ini, uang itu akan ditransfer ke sebuah perusahaan cangkang di Siprus dengan dalih pembayaran kontrak konsultasi investasi. Begitu uang itu berhasil lolos, dia akan terbang ke sana untuk menetap, dan tumpukan utang di Indonesia akan dibiarkan menjadi beban grup Nusantara. 300 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar. Jika Dewi berhasil, grup Nusantara akan menderita kerugian serius. Arus kasnya akan terganggu. Dan yang lebih penting, dia akan lolos dari jerat hukum. Melalui bank mana transaksinya? Bank Internasional VIP Cabang Sudirman. Kepala cabangnya adalah teman dekatnya, jadi perintah transfer internasional bisa diproses dengan cepat. Aku tersenyum. Informasi ini bernilai emas. Bagus sekali. Terus awasi dia dan beritahu saya waktu persisnya dia akan mengeksekusi perintah itu. Setelah ini selesai, berkas bukti penggelapanmu akan kubakar, dan akan kuberikan dana yang cukup untukmu memulai hidup baru. Yuni mengangguk berulang kali. Aku berdiri, meletakkan uang untuk membayar minuman di meja, dan berjalan keluar. Sinar matahari sore membentangkan bayanganku panjang di jalan. Sebuah rencana penangkapan yang sempurna mulai terbentuk di kepalaku. Jumat sore ini akan menjadi sore yang tak terlupakan bagi Dewi Laksmi. Jumat sore, udara di kantorku terasa tegang seperti tali busur yang ditarik kencang.
Di luar, hujan turun deras. Suara tetesan air yang menghantam kaca jendela seolah hendak merobek keheningan di dalam. Aku duduk di depan layar komputer yang menampilkan antarmuka manajemen kas sistem perbankan yang digunakan grup Nusantara. Aditya duduk di kursi seberang, memutar-mutar pulpen di tangannya sambil tak lepas dari ponselnya. Kami sedang menunggu pesan dari Yuni. Pukul 14.30. Belum ada pergerakan. Jika Dewi ingin melakukan transfer internasional di hari yang sama, dia harus mengeksekusi perintahnya sebelum jam tutup. Batas waktu untuk transaksi melalui sistem pembayaran internasional SWIFT biasanya pukul 15.30 atau paling lambat pukul 16.00. Lewat dari itu, perintah akan diproses pada hari Senin berikutnya. Bagi orang yang hendak kabur seperti Dewi, 1 hari adalah waktu yang terlalu lama dan berisiko. Pukul 14.45, ponselku bergetar, pesan dari Yuni. Baru tiba di bank, masuk ke ruang VIP untuk bertemu kepala cabang. Ikan sudah masuk jaring, kataku pada Aditya. Dia sekarang di bank. Aditya mengangguk, wajahnya mengeras. Kau yakin bisa menghentikannya? Begitu uang itu keluar dari perbatasan Indonesia, kita akan kehilangannya selamanya. Tenang saja. Aku sudah menyiapkan jaring di langit. Aku membuka jendela obrolan lain dan mengirim pesan kepada Budi, teman kuliahku yang sekarang menjadi kepala divisi nasabah korporat di Bank Internasional VIP. Aku sudah memperingatkannya sebelumnya bahwa ada indikasi transaksi mencurigakan terkait rekening Dewi. Sebagai CFO Grup Nusantara, aku berhak meminta pembekuan atau peninjauan ulang atas transaksi abnormal pada rekening yang terkait dengan pemegang saham yang sedang bersengketa. Pukul 15.10. Notifikasi perubahan saldo muncul di sistem. Perintah transfer sebesar 300 miliar rupiah baru saja dibuat dari rekening pribadi Dewi. Keterangan, pembayaran kontrak konsultasi investasi 2023 FEI, penerima. Sunny Investment Ltd, Siprus. Ini dia. Aku menunjuk ke layar. Status perintahnya menunggu persetujuan. Segera aku menelepon Budi. Bud, perintah transfer 300 miliar baru saja masuk sistem. Itu dana penggelapan yang kuceritakan. Hentikan sekarang juga. Terdengar suara ketikan keyboard dari seberang. Sudah kulihat, Lin. Gila. Besar sekali angkanya. Tapi dari cabang sedang mendesak persetujuan. Kepala cabangnya bilang ini nasabah VIP dan dokumennya lengkap. Ada kontrak perdagangannya. Kalau aku hentikan tanpa alasan, bisa kena komplain. Dokumen itu palsu. Sunny Investment itu perusahaan cangkang. Kataku cepat dan tegas. Aku sedang mengirim surat permintaan pemblokiran aset darurat dari pengadilan terkait gugatan pembagian harta Gonogini Dewi yang baru saja didaftarkan. Kau tahan saja perintah itu dengan alasan peringatan risiko kepatuhan dari sistem. Tahan sampai jam 15.30, dan dia tamat. Oke. Aku percaya padamu. Aku akan eskalasikan ini ke divisi pengendalian kepatuhan untuk audit mendalam. Minimal butuh 2 jam. Lewat jam tutup, mau kiamat pun transfernya tidak akan bisa jalan. Aku menutup telepon dan menghela napas lega. Di layar, status perintah berubah dari menunggu persetujuan menjadi dalam peninjauan. Di ruang VIP bank, pemandangan kacau pasti sedang terjadi. Dewi pasti gelisah. Dia pasti melirik jam. Pukul 15.20. Hanya tersisa 10 menit sebelum batas waktu transaksi internasional. Pesan masuk lagi dari Yuni. Dia teriak-teriak ke staf bank, minta bertemu direktur utama. Wajahnya merah padam. Biarkan saja dia berteriak, balasku. Direktur utamanya mungkin sedang rapat denganku. Tentu saja tidak ada rapat apapun. Tapi aku tahu prosedur bank. Begitu sebuah transaksi ditandai sebagai berisiko tinggi, tidak ada yang berani membubuhkan tanda tangan persetujuan, terutama dengan semakin ketatnya peraturan anti pencucian uang. Pukul 15.30. Sistem SWIFT ditutup.
Perintah transfer Dewi secara resmi ditolak dengan alasan memerlukan dokumen pendukung tambahan untuk membuktikan sumber dana yang sah. Uangnya tetap di rekening, tetapi dibekukan. Dewi tidak bisa mengirimnya, tidak bisa juga mencairkannya. Aditya menatapku dengan sorot mata penuh kekaguman. Dia bangkit, menuang segelas anggur, dan memberikannya padaku. Selamat. Sebuah knockout yang sempurna. Kau tidak hanya menyelamatkan uangnya, tapi juga menutup jalan keluarnya. Aku mengangkat gelas, menggoyangkannya perlahan. Warna merah anggur berkilauan seperti darah musuh. Belum selesai, binatang yang terpojok akan memangsa jenisnya sendiri. Dewi kehilangan uangnya. Sasaran pertama pelampiasannya pasti Baskara. Sekarang, kita tinggal menunggu pertunjukan menarik di babak selanjutnya. Seperti dugaanku, kegagalan di bank membuat Dewi kalap. Dia tidak percaya rencana pelariannya yang sempurna gagal di menit-menit terakhir karena alasan teknis yang konyol. Begitu keluar dari bank, Dewi menerima telepon dari Baskara. Mantan suamiku itu berada dalam kondisi paling menyedihkan. Setelah menandatangani surat pengalihan aset kepadaku, orang tuanya di kampung dikepung oleh preman penagih utang dari rentenir tempatnya meminjam uang untuk menutupi utang judinya. Dia bersembunyi di sebuah penginapan kumuh, menelepon Dewi sebagai tali penyelamat terakhirnya. Dewi, tolong aku. Suara Baskara serak di seberang telepon. Mereka mengancam akan membunuh seluruh keluargaku kalau aku tidak membayar bunga 5 miliar malam ini. Pinjami aku uang. Begitu krisis ini lewat, aku akan bekerja seperti anjing seumur hidup untuk membayarnya. Dewi, yang sedang marah karena uang 300 miliarnya dibekukan, semakin menjadi-jadi mendengar rengekan Baskara. Dia tidak lagi menjaga citra anggunnya, dan berteriak ke telepon, "Diam kau. Aku juga sedang susah. Uangku semua tertahan gara-gara mantan istrimu itu. Kau manusia tidak berguna. Kalau saja kau tidak bodoh menandatangani surat cerai itu terlalu cepat, aku tidak akan punya titik lemah seperti ini." "Ah, apa?" Baskara tertegun. "Apa hubungannya dengan Alina?" Tanya saja dia. Dia yang bermain dengan sistem bank dan memblokir uangku. Kau dan dia sama saja bajingannya. Jangan telepon aku lagi. Dewi menutup telepon dan memblokir nomor Baskara. Dia masuk ke mobil dan memerintahkan sopirnya untuk pergi ke villa pribadinya. Di sana, sisa barang berharganya seperti perhiasan dan berlian disimpan. Dia harus mencari cara kabur yang lain, mungkin melalui jalur darat ke perbatasan. Di seberang sana, Baskara meletakkan ponselnya dengan lemas. Harapan terakhirnya pupus sudah. Dia terduduk di lantai penginapan yang kotor, dikelilingi bungkus mie instan. Dia sadar telah kehilangan segalanya, istri, rumah, pekerjaan, dan sekarang, kekasih yang pernah ia yakini akan memberinya kehidupan seorang raja. Dari luar lorong, terdengar suara langkah kaki dan makian para preman penagih utang. "Baskara, di mana kau? Keluar sekarang. Jangan pikir kau bisa sembunyi." Baskara diliputi ketakutan ekstrem. Dia melihat keluar jendela. Lantai 3 tidak terlalu tinggi, tetapi melompat akan membuat kakinya patah. Dia tidak punya tempat lari lagi. Dalam keputusasaan, sebuah pikiran pengecut yang familiar muncul. Berpura-pura sakit untuk lari dari tanggung jawab. Dia mengambil pisau buah di atas meja dan menggores pergelangan tangannya sedikit, cukup untuk mengeluarkan darah, tetapi tidak membahayakan nyawa. Lalu dia merebahkan diri di lantai, berpura-pura kejang. Dia berpikir, jika dibawa ke UGD, para preman itu tidak akan berani berbuat onar di rumah sakit, dan polisi akan turun tangan melindunginya. Ketika para preman mendobrak pintu, mereka melihat Baskara tergeletak dalam genangan darah yang sebenarnya adalah campuran darah dengan saus tomat dari mie instan agar terlihat lebih mengerikan. Mengira telah terjadi pembunuhan, para preman itu lari tunggang langgang. Pemilik penginapan yang mendengar keributan datang dan langsung memanggil ambulans. Baskara dilarikan ke UGD rumah sakit terdekat. Dia terbaring di brankar, mata terpejam, tetapi telinganya mendengar semua gerakan.
Dalam hati ia berpikir, selamat, setidaknya malam ini aman. Tapi dia tidak tahu bahwa kabar musibahnya ini langsung dilaporkan kepadaku melalui orang-orang Aditya. Dia sedang berakting, kataku sambil melihat rekaman CCTV lorong penginapan yang dikirim oleh detektif, membalurkan saus ke tubuhnya. Menyedihkan sekali. Apa rencanamu? Tanya Aditya sambil membenarkan dasinya. Mau menjenguk pasien? Tentu saja. Bagaimanapun juga, kami pernah menjadi suami istri selama 10 tahun. Dan aku perlu memberinya obat agar dia sadar. Ruang UGD penuh dengan bau desinfektan. Baskara terbaring di ranjang. Tangannya diperban putih. Masker oksigen menutupi hidung dan mulutnya. Dia memejamkan mata, berpura-pura koma, tapi aku melihat detak jantungnya di monitor sangat teratur, bahkan sedikit lebih cepat karena tegang. Aku dan Aditya masuk. Aku mengenakan pakaian hitam, membawa seikat bunga krisan putih yang biasa digunakan untuk pemakaman. Aditya berdiri dengan gagah di sampingku, membawa sebuah tas kerja kulit hitam. Perawat jaga mencoba menghalangi karena bukan jam besuk, tetapi Aditya menunjukkan kartu VIP rumah sakit. Grup Nusantara adalah salah satu donatur utama peralatan medis di rumah sakit itu. Perawat itu langsung menunduk hormat, menutup pintu, dan keluar. Aku mendekati ranjang dan meletakkan buket bunga krisan putih di meja sampingnya. Suara hak sepatuku yang membentur lantai keramik terdengar dingin dan kering. Hentikan aktingmu, Baskara. Aktingmu sangat buruk, kataku dengan suara tenang. Baskara masih diam, tetapi kelopak matanya bergetar halus. Dia mencoba beradu mental denganku. Kalau kau tidak bangun, terpaksa aku bicara dengan mayat, kataku sambil menarik kursi dan duduk. Dokter bilang luka di tanganmu hanya goresan ringan, cukup 3 jahitan, tapi penyakit takut utangmu sepertinya tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran. Baskara tahu dia tidak bisa berakting lagi. Dia perlahan membuka mata dan melepas masker oksigennya. Dia menatapku dan Aditya dengan campuran benci dan takut. Kalian, untuk apa kalian kesini? Memastikan aku sudah mati? Kalau kau mati, itu terlalu mudah, kata Aditya sambil bersandar di ujung tempat tidur, melipat tangan. Kami datang membawa kabar baik. Para preman yang menagih utangmu sudah ditangkap polisi semalam. Mata Baskara berbinar. Benarkah? Jadi, aku aman sekarang? Aman dari preman? Mungkin, kataku sambil tersenyum. Senyum yang dulu pernah dikatakan Baskara selembut senyum bidadari, kini setajam pisau bedah. Tapi dari hukum, belum tentu. Aku memberi isyarat pada Aditya. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah dokumen dengan stempel merah dari Direktorat Jenderal Pajak. Ini adalah surat perintah penyidikan atas dugaan penggelapan pajak oleh Wijoyo Konstruksi. Total pajak yang digelapkan melalui faktur fiktif mencapai 50 miliar rupiah. Pihak penyidik sudah punya cukup bukti bahwa Anda membeli faktur fiktif dari sistem perusahaan cangkang milik keluarga Dewi Laksmi. Baskara terlonjak duduk, melupakan rasa sakit di tangannya. Tidak, bukan aku sendiri. Itu semua suruhan Dewi. Aku hanya tanda tangan. Menandatangani berarti Anda yang bertanggung jawab secara hukum. Jawabku dingin, Dewi sangat licik. Namanya tidak pernah muncul di dokumen perusahaanmu. Semua tanda tangan dan stempel adalah milikmu, Direktur Baskara Wijoyo. Menurutmu, pengadilan akan percaya kesaksianmu yang terlilit utang, atau hitam di atas putih? Baskara gemetar, keringatnya bercucuran. Dia sadar dirinya berada di ambang pintu penjara. Penggelapan pajak sebesar ini hukumannya minimal 10 tahun, maksimal seumur hidup. Alina, tolong aku. Baskara kembali ke kebiasaan lamanya, turun dari ranjang dan berlutut di hadapanku. Kau seorang CFO. Kau paham hukum. Bantu aku. Aku tidak mau masuk penjara. Aku punya orang tua yang sudah tua. Aku menatapnya tanpa emosi. Aku sudah memberimu kesempatan saat melunasi utang bank dengan asetmu dan membebaskanmu dari tuduhan wan prestasi.
Tapi keserakahanmu dan Dewi terlalu besar. Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Bukannya tidak ada jalan. Aditya tiba-tiba angkat bicara, memainkan peran orang baik dalam drama ini. Jika kau bekerja sama dengan penyidik, mengakui semuanya dengan jujur, dan memberikan bukti tentang dalang utamanya, mungkin kau bisa mendapatkan keringanan hukuman. Baskara seperti orang tenggelam yang menemukan sebatang jerami. Dia menoleh ke Aditya, mengangguk berkali-kali. Saya akan mengaku. Saya akan buka semuanya. Saya punya buku catatan kecil yang berisi semua catatan pembagian uang dengan Dewi. Dia yang menyuruhku mencatatnya untuk cross-check nanti. Buku itu, kusembunyikan di bawah brankas di rumah orang tuaku di kampung. Aku dan Aditya saling berpandangan. Inilah yang kami butuhkan. Buku catatan itu akan menjadi paku terakhir di peti mati Dewi. Bagus sekali, kataku sambil berdiri. Kau istirahat saja di sini. Sebentar lagi penyidik akan datang untuk mengambil keterangan. Jangan lupa, pengakuan jujur adalah satu-satunya jalan keluarmu. Kami meninggalkan kamar. Baskara terduduk lemas di lantai, tatapannya kosong. Dia pikir hidupnya sudah berakhir, tapi setidaknya masih ada kesempatan untuk menyeret Dewi ke dalam lumpur bersamanya. Keluar ke koridor, Aditya memegang tanganku dan meremasnya pelan. Hebat! Sekali dayung dua pulau terlampaui. Membereskan Baskara sambil mendapatkan bukti untuk memenjarakan Dewi. Semua berkat kerjasama aktingmu, kataku sambil melepaskan tanganku dan merapikan rambut. Sekarang, kita harus mengambil buku itu sebelum Dewi menyadari bahayanya. Di luar, hujan telah reda. Pelangi tipis membentang di cakrawala. Aku menghirup dalam-dalam udara segar sehabis hujan. Perang ini akan segera berakhir. Malam itu juga, aku dan Aditya meninggalkan rumah sakit. Aditya ingin sopir yang mengemudi, tapi aku menolak. Aku ingin menyetir sendiri. Sensasi mengendalikan mobil yang melaju di jalanan malam membuat pikiranku tenang. Maybach melesat di jalan tol menuju kampung halaman Baskara di Jawa Tengah. Sebuah kabupaten kecil yang dikelilingi oleh kebun buah yang subur. Sudah 3 tahun aku tidak ke sini. Terakhir kali adalah saat upacara peringatan kematian kakek Baskara. Saat itu, aku masih seorang istri yang berbakti, sibuk di dapur menyiapkan makanan untuk seluruh kerabat. Apa yang kau pikirkan? Aditya memecah keheningan di dalam mobil, memikirkan orang tua Baskara, kataku jujur. Mereka petani sederhana, seumur hidup membanting tulang di sawah. Mereka sangat menyayangiku. Pasti akan sangat terpukul jika tahu putra mereka menjadi seperti ini, dan orang yang akan memenjarakannya adalah menantu yang pernah mereka sayangi. Aditya menghela napas, menatap kegelapan pekat di luar jendela. Itulah tragedi dari keserakahan. Baskara yang memilih jalan ini, dia yang harus menanggung akibatnya. Dan kau melakukan hal yang benar. Jika Baskara dan Dewi terus dibiarkan, berapa banyak lagi keluarga yang akan hancur karena uang haram mereka? Aku mengangguk, tapi hatiku masih terasa berat. Keadilan terkadang memang kejam. Pukul 3 dini hari, mobil kami berhenti di depan sebuah rumah berarsitektur limasan dengan genteng merah yang familiar. Gerbang besinya sudah berkarat, dan bunga bugenvil di depan teras masih mekar dengan indah di bawah cahaya lampu kuning. Aku turun dari mobil. Hawa dingin malam merasuk ke tulang. Anjing di halaman menyalak. Tak lama, lampu di dalam rumah menyala dan pintu kayu terbuka. Ayah Baskara, Pak Wijoyo, keluar mengenakan piyama usang sambil membawa senter. Siapa? Tanyanya dengan suara serak khas orang bangun tidur. Bapak, ini Alina, kataku. Pak Wijoyo menyipitkan mata, lalu berseru. Loh, Duk Alina? Kenapa malam-malam begini? Baskara mana? Beliau tergopoh-gopoh membuka gerbang, dan Ibu Baskara, Bu Lastri, ikut berlari keluar dan langsung memegang tanganku. Ya ampun, Duk, kenapa tidak bilang mau datang? Biar Ibu siapkan makan. Badanmu dingin sekali, ayo masuk ayo. Sambutan hangat mereka membuat dadaku sesak. Mereka belum tahu apa-apa.
baik tentang perceraian kami maupun tentang semua kejadian mengerikan di Jakarta. Baskara menyembunyikan semuanya dengan rapat. Iya Bu Pak. Ada urusan mendadak, jadi mampir sebentar. Ini rekan saya, Pak Aditya. Kataku memperkenalkan Aditya seadanya. Orang tua Baskara menyambut kami masuk, menyeduhkan teh dan menyajikan buah-buahan. Rumah itu masih sama seperti dalam ingatanku, sederhana dan hangat. Di dinding, masih tergantung foto pernikahanku dengan Baskara. Senyum cerah kami di hari itu terasa begitu getir sekarang. Bapak, Ibu, kataku sambil meletakkan cangkir teh, mengambil napas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberanian. Maaf, kedatangan saya hari ini bukan untuk mengunjungi Bapak dan Ibu. Saya datang untuk mengambil barang yang disembunyikan Baskara di brankas Bapak. Pak Wijoyo terkejut. Baskara menyembunyikan apa? Katanya di brankas itu hanya ada surat tanah. Dia menyembunyikan bukti kejahatannya, Pak. Aku tidak berputar-putar. Baskara terlibat bisnis ilegal, penggelapan pajak, dan pencucian uang. Sekarang dia sedang diselidiki polisi. Jika saya tidak mengambil bukti ini dan membantunya menyerahkan diri untuk mendapat keringanan hukuman, Baskara bisa membusuk di penjara seumur hidup. Cangkir teh di tangan Bu Lastri jatuh dan pecah berkeping-keping. Beliau memegang pinggiran meja dengan tangan gemetar. Apa maksudmu, Nduk? Baskara anak baik. Dia sudah berubah, Bu. Dia termakan bujukan orang jahat, dibutakan oleh keserakahan. Percayalah pada saya, Bu. Saat ini, hanya saya yang bisa menolongnya. Pak Wijoyo menatapku lekat-lekat. Di mata tuanya yang redup, terpancar penderitaan yang luar biasa. Dia mengerti aku, dia tahu aku tidak pernah berbohong. Tanpa berkata apa-apa, beliau bangkit dan masuk ke kamar. Tak lama, beliau kembali sambil meletakkan sebuah kotak kayu kecil di atas meja. Ini dia kirim minggu lalu, katanya jimat usaha. Jangan dibuka sama sekali, pesannya. Coba lihat apa benar ini. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah buku catatan bersampul kulit hitam dan sebuah USB. Kubuka beberapa halaman, tulisan tangan Baskara yang rapi mencatat tanggal, waktu, jumlah uang yang diterima dari Dewi, kemana saja uang itu ditransfer, dan komisi untuk masing-masing pihak. Ini dia. Buku catatan kematian itu. Aku menutup buku itu dan memegang tangan keriput Bu Lastri. Terima kasih, Bapak, Ibu. Saya akan berusaha sekuat tenaga agar hukuman Baskara bisa diringankan. Tapi ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan dengan jujur pada Bapak dan Ibu. Ada apa lagi, Nduk? Bu Lastri berlinang air mata. Saya dan Baskara sudah bercerai. Udara di dalam rumah seolah membeku. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar teratur. Bu Lastri mulai menangis tersedu-sedu. Pak Wijoyo terduduk lemas di kursi. Wajah tuanya hancur lebur. Aku tidak sanggup berlama-lama lagi. Aku tidak tahan melihat kesedihan mereka. Aku meletakkan sebuah amplop berisi uang di atas meja gaji pertamaku dari grup Nusantara. Ini untuk Bapak dan Ibu. Untuk beli obat atau apapun. Saya permisi dulu. Ada urusan mendesak. Aku dan Aditya bergegas menuju mobil. Di belakang kami, tangisan Bu Lastri terus terdengar di keheningan malam. Masuk ke dalam mobil, aku menyandarkan kepalaku di setir. Air mataku tumpah tak terbendung. Menangislah jika ingin menangis. Aditya meletakkan tangannya di bahuku, menepuknya pelan. Setelah itu kau akan lega. Kau sudah melakukan semua yang kau bisa. Aku menangis sejadi-jadinya. Meratapi 10 tahun pernikahan yang hancur berkeping-keping, mengasihani dua orang tua tak berdosa, dan menangisi kepolosanku yang telah mati. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, aku menyeka air mataku dan menyalakan mesin mobil. Kita kembali. Masih ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan bersama polisi. Dewi Laksmi tidak boleh lolos. Senin pagi pukul 8. Kantor pusat grup Nusantara dikepung oleh puluhan mobil polisi dan wartawan.
Berita tentang kasus pencucian uang triliunan rupiah ini telah mengguncang dunia keuangan tentu saja. Ini juga berkat permainan media yang diatur oleh Aditya. Aku dan Aditya duduk di ruang direktur utama, memantau situasi melalui layar kamera keamanan. Sudah serahkan buku catatan dan USB itu ke pihak berwajib? Aditya bertanya pada pengacaranya melalui telepon. Sudah diserahkan semua pukul 6 pagi tadi, Pak. Kepala Bareskrim sendiri yang meninjaunya dan langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan darurat untuk Ibu Dewi Laksmi, jawab pengacara itu. Bagus. Bagaimana dengan Baskara? Bapak Baskara sedang dalam proses pemindahan dari rumah sakit ke rutan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Surat perintah penahanan sudah dikeluarkan. Aku menatap awan gelap yang berkumpul di luar jendela. Badai hukum telah datang dengan kekuatan penuh. Sementara itu, di villa pribadi Dewi di kawasan elit, suasana kacau balau. Dewi, yang kehilangan 300 miliar rupiah dan tidak tidur semalaman, dengan panik memasukkan perhiasan, jam tangan, dan uang tunai ke dalam koper-koper besar. Dia merasakan jaring mulai menyempit. Karena transfer melalui bank tidak mungkin lagi, dia memutuskan untuk menjalankan rencana B, kabur ke Kamboja melalui jalur tikus, lalu terbang ke Eropa. Dia sudah menyewa seorang calo seharga $50.000. Cepat sedikit, teriak Dewi pada asisten rumah tangganya. Tinggalkan tas-tas Hermes itu. Ambil berliannya saja. Bel pintu berbunyi nyaring. Dewi terkejut hingga menjatuhkan cincin berliannya. Melalui layar interkom, dia melihat polisi. Puluhan anggota BRIMOB bersenjata lengkap sudah berada di depan gerbang. Seorang petugas memegang megafon dan berteriak, "Ibu Dewi Laksmi, harap buka pintu dan bekerja sama. Surat perintah penangkapan darurat telah dikeluarkan untuk Anda." Wajah Dewi pucat pasi. Dia bergegas lari ke pintu belakang. Di sana, ada jalan keluar darurat yang menuju ke sebuah dermaga kecil. Sesuai rencana, seharusnya ada sebuah speedboat menunggunya di sana. Tapi Dewi salah perhitungan satu hal. Aku dan Aditya sudah mengantisipasi ini. Saat Dewi baru saja membuka pintu belakang, langkahnya terhenti. Yang berdiri menghalanginya bukan pengemudi speedboat sewaannya, melainkan dua orang detektif berbadan tegap. "Mau kemana, Bu Dewi?" tanya salah satunya dengan tegas. Dewi mundur, menjatuhkan kopernya. Uang tunai dan perhiasan berhamburan kemana-mana. Dia berbalik hendak lari kembali ke dalam rumah. Tetapi dari depan, pasukan BRIMOB sudah mendobrak masuk. Terkepung dari depan dan belakang, Dewi berteriak putus asa. "Aku tidak bersalah. Lepaskan aku. Ini konspirasi. Aku mau panggil pengacara." Petugas dengan dingin membacakan surat perintah penangkapan dan memborgol tangan Dewi. Sang ratu logistik yang dulu begitu berkuasa, kini dengan rambut acak-acakan dan penampilan lusuh, digiring oleh dua petugas. Pemandangan itu terekam jelas oleh puluhan kamera wartawan yang menunggu di luar. Hanya dalam 1 jam, foto berjudul "Kejatuhan Sang Ratu Logistik" menghiasi semua portal berita online. Saham perusahaan yang terkait dengan keluarga Dewi anjlok. Aku mematikan TV. Sudah berakhir. Ponselku bergetar. Nomor tadi kenal, tapi aku tahu itu Yuni. "Terima kasih, Bu Alina. Saya sudah lihat beritanya. Sesuai janji, saya akan menghilang dari kota ini. Aku menghapus pesan itu. Yuni hanyalah korban dari keserakahan dan kelemahannya sendiri. Aku tidak ingin mengejarnya sampai akhir." Aditya menuang 2 gelas anggur merah dan memberikannya satu padaku. "Untuk keadilan. Untuk kedamaian," kataku sambil menyentuhkan gelasku pelan ke gelasnya. Tapi di dalam hati, aku tidak merasakan kegembiraan seperti yang kubayangkan. Kemenangan ini bercampur dengan rasa asin air mata Bu Lastri di kampung dan rasa pahit dari pengkhianatan. Aku menatap Aditya, pria yang telah menemaniku melalui perang ini sampai akhir. Dia juga menatapku. Di matanya, tidak ada lagi kalkulasi dingin, melainkan pemahaman yang mendalam. "Aku lelah," kataku pelan. "Istirahatlah. Sisanya biar pengacara yang urus."
Hari ini, kau boleh libur. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyumku terasa ringan. Sebulan kemudian, aku bisa menemui Baskara sebagai pihak terkait untuk menyelesaikan prosedur hukum properti. Baskara kurus kering, kepalanya pelontos, mengenakan seragam tahanan bergaris hitam putih yang longgar. Matanya cekung karena kurang tidur. Melihatku, dia menunduk, tidak berani menatap. "Apa kabar?" tanyaku. Pertanyaan basa-basi, tapi syarat dengan kepahitan. "Hidup segan mati tak mau," gumam Baskara pelan. "Setelah di sini, aku baru sadar betapa mahalnya harga yang harus kubayar. Setiap malam aku memimpikan orang tuaku, dan juga memimpikanmu. Orang tuamu baik-baik saja. Aku mengirimkan biaya hidup untuk mereka setiap bulan. Mereka masih mengira kau sedang dinas keluar kota untuk waktu yang lama. Aku tidak tega memberitahu mereka kau di penjara." Baskara mengangkat kepalanya, air matanya tumpah. Kau masih mengurus orang tuaku? Setelah semua yang kulakukan padamu, aku melakukannya demi hati nuraniku, bukan karenamu," jawabku tegas. "Mereka orang baik dan tidak pantas menerima hukuman ini." Aku mendorong sebuah dokumen melalui celah di bawah kaca pembatas. "Ini surat kesepakatan damai perdata. Tanda tangani ini. Aku akan menggunakan aset yang kau serahkan padaku untuk membayar pajak yang kau gelapkan dan memulihkan kerugian. Ini bisa menjadi alasan yang meringankan. Hukumanmu bisa berkurang dari 15 tahun menjadi 7 atau 8 tahun. Baskara mengambil pulpen dengan tangan gemetar. Dia menatapku lekat-lekat. "Kenapa? Kenapa kau menolongku? Kau seharusnya membenciku." "Aku memang membencimu," kataku sambil menatap lurus ke matanya, "sampai ke tulang. Tapi aku tidak ingin menyimpan uang haram itu. Aku ingin menghapus semua jejak yang berhubungan denganmu dan memulai hidup baru tanpa beban di hati nuraniku. Anggap saja ini keadilan terakhir yang kuberikan untuk pria yang pernah kusebut suami." Baskara menyandarkan kepalanya di meja dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Dengan tulisan yang berantakan karena air mata, dia menandatangani dokumen itu. Saat hendak meninggalkan ruang besuk, aku berpapasan dengan pengacara Dewi. Dia melihatku dan menggelengkan kepala dengan kesal. "Bagaimana keadaan Bu Dewi?" tanyaku. "Sangat buruk. Masih tidak mau mengakui kesalahannya. Terus berteriak akan menuntut balik Anda dan Pak Aditya. Tapi bukti dari buku catatan dan kesaksian Baskara terlalu kuat. Dia terancam hukuman seumur hidup atas tuduhan sebagai dalang utama pencucian uang dan penggelapan dana. Hartanya semua dibekukan. Tidak ada yang bisa menolongnya." Aku mengangguk padanya dan melangkah pergi. Dewi dan Baskara, dua orang yang pernah bersekongkol untuk menjatuhkanku, kini saling menggigit di dalam penjara. Aliansi jahat mereka hancur lebur di hadapan kebenaran dan hukum. Aku melangkah keluar dari gerbang rutan. Sinar matahari keemasan yang menyilaukan menyambutku. Aditya bersandar di mobil menungguku. Di tangannya ada segelas bubble tea yang pernah secara sambil lalu kukatakan kusukai saat makan malam. "Selesai?" Aditya memberikan bubble tea itu padaku. "Ya, selesai." Semuanya terasa lega. "Kalau begitu, ayo kita pulang. Sore ini ada RUPS penting. Direktur keuangan tidak boleh absen." Aku menerima bubble tea itu dan menyeruputnya. Rasa manisnya menyebar, seolah menghapus rasa pahit masa lalu. "Ya, ayo kita pulang, suamiku." Untuk pertama kalinya, aku memanggilnya suamiku tanpa merasa canggung atau palsu. Mungkin, setelah hujan badai, barulah tanah menjadi lebih kokoh. Setelah semuanya hancur, barulah orang menyadari betapa berharganya apa yang mereka miliki saat ini. Sidang kasus ekonomi Grup Nusantara digelar 6 bulan kemudian. Sidang ini menarik perhatian publik yang luar biasa karena skala kasus dan identitas para terdakwa. Aku duduk di kursi saksi. Di sampingku, Aditya. Di kursi pesakitan, Dewi dan Baskara duduk berjauhan, bahkan tidak saling menatap. Dewi tampak sangat tua, rambutnya setengah memutih,
Wajahnya kuyu, tidak ada lagi sisa-sisa keanggunannya. Dia terus menyangkal kesalahannya, menyalahkan keadaan, anak buah, bahkan menyalahkan Aditya yang telah menjebaknya. Tapi di hadapan bukti yang kuat dan argumen tajam jaksa, semua pembelaannya menjadi sia-sia. Sebaliknya, Baskara mengakui semua perbuatannya, menunduk menyesal, dan meminta maaf kepada keluarga dan masyarakat. Dia mengakui bahwa keserakahan telah membutakan akal sehatnya, dan bersedia menerima semua hukuman. Setelah 3 hari sidang yang menegangkan, hakim memvonis Dewi Laksmi dengan hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan penggelapan dan pencucian uang. Seluruh dana 300 miliar rupiah yang digelapkan diperintahkan untuk dikembalikan dan seluruh aset pribadinya disita negara. Baskara Wijoyo divonis 8 tahun penjara atas tuduhan penggelapan pajak dan turut serta dalam kejahatan. Berkat pemulihan kerugian secara sukarela dan pengakuan yang jujur, dia terhindar dari hukuman maksimal. Saat ketua majelis hakim membacakan putusan, Dewi jatuh terduduk di lantai, meratap pilu. Baskara hanya dia menunduk, menerima takdirnya. Untuk terakhir kalinya, dia menatapku, tatapannya penuh penyesalan dan terima kasih. Aku mengangguk ringan, sebagai tanda perpisahan dengan masa lalu. Sidang selesai. Orang-orang berhamburan keluar dari ruang sidang. Aditya memegang tanganku, berjalan menembus kilatan blitz kamera para wartawan. Benar-benar sudah berakhir, kata Aditya. Ya, karma tidak pernah salah alamat. Hukum langit tidak bisa dihindari, jawabku. Kami melangkah keluar dari gedung pengadilan. Sinar matahari yang terik membuatku menyipitkan mata. Selesai sudah. Tujuan balas dendam telah tercapai. Sang pengkhianat telah membayar harganya. Tapi anehnya, aku tidak merasakan kegembiraan yang meluap-luap seperti yang kubayangkan. Hanya kehampaan yang besar. Aku menatap Aditya. Dia masih berdiri kokoh seperti gunung. Orang yang telah membantuku berjalan sampai akhir. Tapi sekarang, setelah musuh bersama telah tiada, apa alasan bagi kami untuk terus bersama? Aku ingin pulang dan istirahat, kataku pelan. Baik, aku akan mengantarmu. Di dalam mobil, kami tidak berbicara. Aku menatap keluar jendela, mulai membayangkan hari-hari ke depan. Sekarang saatnya untuk memenuhi klausul terakhir dalam kontrak kami. Seminggu setelah sidang berakhir, semua di grup Nusantara kembali normal. Aku menghabiskan pagi hari merapikan dokumen keuangan dan menyerahkan prosedur kontrol internal kepada bawahanku. Semuanya tertata rapi dan jelas, sesuai dengan cara kerjaku. Saat makan siang, aku membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah amplop putih yang telah kusiapkan semalam. Di dalamnya, ada surat permohonan cerai yang telah kutandatangani. Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah kesepakatan kami sejak awal. Pernikahan ini didasari oleh keuntungan, dengan tujuan bersama untuk menjatuhkan Dewi. Sekarang tujuan telah tercapai. Tidak ada alasan bagiku untuk terus mengikat Aditya. Dia pria yang luar biasa, dan berhak mendapatkan istri yang datang padanya karena cinta murni, bukan karena kontrak balas dendam. Aku berjalan menuju kantor Aditya. Dia sedang melakukan konferensi video dengan mitra dari luar negeri. Melihatku masuk, dia memberi isyarat agar aku duduk dan menunggu. Aku duduk di sofa yang sudah familiar. Diam-diam mengamati cara kerjanya. Fokusnya, ketegasan dalam setiap kata-katanya. Tatapan matanya yang tajam, semua itu telah menjadi begitu akrab bagiku. Aku sadar betapa aku akan merindukannya. 15 menit kemudian, Aditya menyelesaikan rapatnya. Dia mendekatiku sambil tersenyum. Ada apa? Tumben sekali Direktur Keuangan datang menemuiku langsung. Apa ada lagi yang menggelapkan dana perusahaan? Aku tidak tersenyum. Aku meletakkan amplop putih itu di atas meja kopi dan mendorongnya perlahan ke arahnya. Bukan. Saya datang untuk membatalkan kontrak. Senyum di bibir Aditya menghilang. Dia menatap amplop itu, lalu kembali menatapku. Matanya menjadi gelap. Apa ini? Surat cerai. Jawabku dengan jelas, berusaha agar suaraku tidak bergetar.
Kita sudah berjanji. Setelah semua selesai, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Dewi sudah dipenjara. Perusahaan sudah stabil. Tugasku sudah selesai. Aditya mengambil amplop itu, tetapi tidak membukanya. Dia memutar-mutarnya di tangannya. Ekspresinya sulit ditebak. Kau benar-benar mau pergi? Ya. Aku tidak ingin terus memanfaatkan kebaikanmu. Aku sudah punya cukup aset untuk hidup nyaman. Aku ingin menemukan diriku sendiri. Menemukan dirimu sendiri. Aditya tertawa sinis. Atau melarikan diri? Ini bukan melarikan diri. Ini menepati janji. Anda seorang pebisnis. Anda paling tahu pentingnya kredibilitas. Aku berdiri. Aku tidak punya keberanian untuk menatap matanya lebih lama lagi. Barang-barangku di villa sudah kukemasi. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untukku. Selamat tinggal. Aku berbalik dan berjalan. Setiap langkah terasa seberat 1000 ton. Aku menunggu, berharap dia akan menahanku, mengatakan sesuatu, apapun. Tapi di belakangku, hanya ada keheningan yang menakutkan. Aku keluar dari kantornya, menutup pintu, dan air mataku mulai mengalir. Benarkah ini akhirnya? Aku kembali ke apartemen lamaku, yang kubeli kembali dengan sebagian aset yang kuterima dari Baskara. Ruangan yang kosong terasa dingin dan sepi. Aku duduk termenung di sofa, hanya menatap layar ponsel, berharap ada pesan atau telepon masuk. Tapi tidak ada apa-apa. Aditya tidak menelepon. 1 hari, 2 hari, 3 hari berlalu. Aku mencoba kembali ke rutinitas normal. Yoga, belanja, bertemu teman-teman. Tapi hatiku selalu ada di tempat lain. Bayangan Aditya tidak pernah lepas dari kepalaku. Pada hari keempat sore, bel apartemenku berbunyi. Aku mengintip dari lubang pintu, dan jantungku serasa mau copot. Aditya. Aku membuka pintu. Aditya masih dalam setelan jasnya yang biasa, tetapi wajahnya tampak lebih lelah. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung masuk ke dalam. Untuk apa Anda ke sini? Tanyaku, berusaha tegar. Sudah menandatangani suratnya? Aditya tidak menjawab. Dia mengeluarkan surat cerai yang kuberikan dari saku jasnya. Di hadapanku, dia merobeknya menjadi 2, lalu 4, lalu meremasnya di tangannya. Apa yang Anda lakukan? Teriakku. Pembatalan kontrak, kata Aditya enteng. Sebagai direktur utama grup, saya tidak bisa menyetujui surat pengunduran diri Anda. Jangan konyol. Ini bukan urusan perusahaan. Ini pernikahan. Aditya melangkah maju, memojokkanku ke dinding. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa merasakan napasnya. Bagiku, ini masalah yang sama. Dengar, Alina Hartono. Asetku triliunan. Pembukuannya setinggi gunung. Karyawannya ribuan. Aku tidak bisa mengurusnya sendirian. Kau satu-satunya orang yang tahu seluk-beluk grup Nusantara. Dan satu-satunya orang yang benar-benar kupercaya. Kau mau berhenti di tengah jalan dan membiarkanku menanggung semua kekacauan ini sendirian? Anda bisa mempekerjakan CFO lain. Sanggahku lemah. CFO bisa kupekerjakan. Tapi istri tidak bisa, kata Aditya, menatap dalam ke mataku. Tatapannya membara. Aku tidak butuh boneka pajangan di rumah. Aku butuh partner. Seseorang yang punya nyali untuk berdiri di sampingku. Seseorang yang cukup pintar untuk memberiku nasihat. Dan seseorang yang cukup kejam untuk melindungiku dan keluarga ini bersamaku. Orang itu hanya kau, tapi kita memulainya dengan kontrak. Memangnya kenapa? Potong Aditya. Dalam bisnis, kontrak yang paling sukses adalah kontrak yang kedua belah pihak ingin perpanjang seumur hidup. Aku ingin memperpanjang kontrak pernikahan ini denganmu. Jangka waktu, selamanya. Pembagian keuntungan, 50-50. Risiko, aku yang tanggung. Kau berani tanda tangan? Itu adalah pernyataan cinta paling kering, paling pragmatis, dan paling hiu yang pernah kudengar.
Tapi itu mengguncang hatiku lebih kuat dari kata-kata manis manapun. Dia tidak bilang aku cinta kamu, tapi dia menegaskan bahwa aku tak tergantikan dalam hidup dan bisnisnya. Aku menatap sobekan kertas di lantai, lalu kembali menatapnya. Anda benar-benar licik. Mendapatkan CFO sekaligus istri tanpa biaya rekrutmen sepeser pun. Aditya tersenyum. Senyum tulus yang langka. Aku seorang investor. Aku tidak mungkin melewatkan kesepakatan terbaik dalam hidupku. Dia mencondongkan tubuh dan mengecup keningku. Kecupan yang lembut tapi penuh rasa memiliki. Ayo kita pulang. Tanpamu, rumah terasa terlalu dingin dan sepi. Aku tidak bisa tidur. Aku kembali ke villa megah itu. Kali ini, bukan lagi sebagai penumpang atau aktris. Aku adalah nyonya rumah yang sesungguhnya. Wanita milik Aditya. Hidup kami tidak seromantis sinetron. Kami tetap gila kerja, sibuk dengan proyek dan perjalanan dinas. Makan malam kami terkadang menjadi ajang perdebatan sengit tentang strategi bisnis dan pergerakan pasar saham. Tapi di dalam kekeringan itu, ada ikatan yang anehnya sangat kokoh. Suatu akhir pekan, aku dan Aditya duduk di balkon, memandangi gemerlap kota Jakarta. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku merasa damai. Tahu tidak? Kataku pelan. Dulu aku pikir kebahagiaan itu adalah mengorbankan segalanya untuk suami dan anak, mendukung dari belakang. Tapi sekarang aku sadar, kebahagiaan sejati adalah saat aku bisa menjadi diriku sendiri, dihormati, dan menaklukkan puncak-puncak baru bersama orang yang kucintai. Aditya merangkul bahuku. Kau mengajariku bahwa wanita bukanlah kaum yang lemah. Kau adalah pejuang terbaik yang pernah kutemui. Terima kasih sudah muncul di kafe hari itu. Terima kasih sudah menandatangani kontrak gilaku. Dan terima kasih tidak menandatangani surat ceraiku. Sambungku sambil tertawa. Tentu saja tidak. Aditya mengecup rambutku. Aku ini hiu. Sekali menggigit, tidak akan pernah kulepaskan. Ponsel Aditya berdering. Dia meliriknya, lalu tersenyum. Laporan keuangan kuartal ini, laba naik 30%. Semua berkat istriku. Lalu, apa hadiah untukku? Tanyaku manja. Seluruh sisa hidupku sebagai hadiah. Cukup? Aku tertawa bahagia. Masa lalu yang menyakitkan telah jauh berlalu. Baskara dan Dewi sedang membayar dosa-dosa mereka di penjara. Dan aku telah menggenggam kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaan yang realistis, yang dibangun di atas logika, keberanian, dan cinta yang dewasa.